Kami mengucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan kami Jemaat Fistek dalam pembahasan sekolah sahabat kita pada malam ini. Kita akan segera mulaikan acara kita untuk pembahasan sekolah sahabat, dan kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagu, dan saya akan buka kita di dalam doa. Kami persilakan. We stand here together as a family. We join hands together, lifting praises to the Father above for sending His Son. We're chosen together as a family to serve Him forever, knowing nothing else will matter in time. We've made up our minds. To the heat of the day, we will join in the fight till He takes us away, till our faith becomes sight. As for me and my house, we will serve the Lord. Choose you this day, tell me who will you serve. Let nothing stand in your way, give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord. We'll serve Him, we'll serve Him, we'll serve Him, for He is worthy. Serve Him, we'll serve Him, we'll serve Him, for He is worthy. Just here this day, tell me who will you serve. Let nothing stand in your way, give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord, the Lord, the Lord. Kami mengucapkan terima kasih untuk lagu yang sudah dibawakan oleh keluarga Ruata Sanyang yang sudah kita dengarkan bersama, memilih Yesus untuk menjadi menjadi teladan atau gembala kita di rumah tangga kita masing-masing. Baiklah, saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, tidak putus-putusnya kami datang kepadamu mengucap syukur atas pimpinan-Mu, di mana Engkau selalu memimpin kami dalam segala aktivitas pekerjaan kami. Kami tiba lagi Tuhan pada saat ini untuk siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan kami dengarkan, Engkau naungi dengan Roh Suci dari surga, sehingga kami yang mendengarkan dan akan berdiskusi sebentar, maupun kami yang ada di live streaming ataupun yang di Zoom, biarlah Tuhan kami dapat mengerti dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tamu Roda Tulus Nenggolan yang akan membawakan firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau akan berkati juga dia dengan Roh Suci dari surga, sehingga dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, dan apa yang dia sudah siapkan Tuhan, seolah-olah Engkau yang berbicara atas kami.
bersama-sama dengan kami semua. Berikan kepada kami kekuatan kesehatan dari surga Tuhan, pada semua kami yang telah hadir pada saat ini untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami tidak terhalang dalam mengikuti akan atau mendengarkan akan pelajaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan melalui pelajaran sekolah Sabat. Ini doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita sediakan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Selamat malam semuanya. Pada saat ini kita mempelajari kembali pelajaran sekolah Sabat kita. Judulnya adalah ular. Saya membacakan sebuah ayat. Adapun ular ialah binatang yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Kejadian 3 ayat 1. Kalau kita lihat ayat intinya, ular adalah binatang yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Pelajaran kita pada saat ini, judulnya ular ini sangat menarik bagi kita semua. Kenapa? Ular ini adalah binatang yang paling cerdik dan dia mau digunakan oleh apa? Lucifer. Nah, pada saat ini kita akan masuk ke pelajarannya. Apa yang mau dibahas pada malam hari ini, ada 2 poin penting yang kita akan bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah tentang hukum Allah. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 16 ayat 17, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Kenapa itu? Ada apa? Kenapa? Apa hubungannya hukum Allah dengan apa? Seperti tadi malam saya katakan, apa yang Tuhan berikan di dalam, Tuhan bilang semuanya boleh dimakan, tapi satu jangan. Hari Sabat adalah 6 hari. 6 hari kau boleh bekerja, tapi hari yang ke-7 kamu jangan melakukan apa-apa, karena itu milik Tuhan. Tuhan memberikan hukum di Taman Eden, Tuhan memberikan Sabat, hukumnya di Taman Eden, Tuhan memberikan aturan main di Taman Eden, Tuhan memberikan hukum kepada manusia supaya manusia itu menaati segala perintah-perintahnya. Nah, karena Tuhan memberikan hukum di Taman Eden, Tuhan menyatakan hukum itu dalam buku sejarah para nabi jilid 1 halaman 21 berkata, hukum adalah kasih, adalah dasar pemerintahan Allah. Kebahagiaan semua yang berpikir bergantung atas keselarasan yang sempurna terhadap prinsip-prinsip kebenarannya yang agung itu. Tuhan menghendaki dari semua makhluk ciptaannya pelayanan kasih. Pelayanan yang timbul dari rasa penghargaan akan tabiatnya. Ia tidak menyukai suatu penurutan yang terpaksa. Dan kepada semua ia telah memberikan kebebasan untuk memilih agar mereka dapat memberikan pelayanan yang bersifat sukarela. Allah memberikan hukum di Taman Eden, hukum yang berdasarkan kasih, yang adalah dasar pemerintahan Allah, supaya manusia dapat memilih. Supaya manusia dapat memilih menurut dengan rasa sukarela. Tuhan tidak suka memaksa. Tuhan mau kita menghargai hukum-hukumnya. Kita menghargai tabiatnya yang penuh kasih. Dan dengan menghargai
hukum-hukum Allah, menghargai tabiatnya yang penuh kasih itu, maka kita akan melayani dengan rasa apa? Suka rela. Tanpa terpaksa. Dan hukum Allah dalam Sejarah Para Nabi jilid 1 halaman 46 mengatakan hukum Allah adalah sama sucinya seperti Allah itu sendiri. Itu adalah satu pernyataan kehendaknya, satu pernyataan tertulis dari tabiatnya, pernyataan dari kasihnya, dan hikmat ilahi. Keselarasan alam semesta ini bergantung atas penurutan yang sempurna dari segala makhluk, dari segala sesuatu baik benda hidup ataupun benda mati terhadap hukum khalik itu. Tuhan telah menetapkan undang-undang bagi pemerintahannya. Bukan saja bagi makhluk-makhluk hidup, tetapi juga bagi seluruh kegiatan dalam alam ini. Segala sesuatu berada di bawah hukum yang tak dapat diubah dan yang tidak dapat diabaikan. Tetapi sementara segala sesuatu di dalam alam diperintah oleh hukum alam, hanya manusia saja dari segala penduduk bumi ini yang bertanggung jawab terhadap hukum moral. Kepada manusia, makhluk ciptaan yang paling mulia, Allah telah memberikan kuasa untuk mengerti akan tuntutan-tuntutannya, mengerti akan keadilannya, serta kebajikan hukumnya, dan tuntutan yang suci daripada hukum itu terhadap dirinya. Dan dari manusia dituntut penurutan yang tetap. Hukum Allah adalah suci. Hukum Allah adalah sama sucinya seperti Allah sendiri. Karena itu adalah karakter Allah. Dia menetapkan semuanya dan kita bertanggung jawab dalam itu. Nah, kalau begitu, kalau hukum Allah yang suci, kenapa sampai hukum Allah itu adalah baik, hukum itu Allah itu kasih, hukum Allah itu suci, kenapa terjadi pemberontakan kepada Allah? Pemberontakan kepada Allah, kalau kita baca Wahyu 12 ayat 7 sampai 8, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Menarik dengan ayat ini, Wahyu 12 ayat 7 sampai 8 mengatakan, timbullah peperangan di sorga. Terjadi peperangan antara Michael dan malaikat-malaikatnya. Ada apa dengan ini? Kenapa ada peperangan di sorga? Ada apa terjadi pemberontakan di sorga? Apa yang dilawan? Kenapa? Allah itu kasih. Hukum itu suci. Ada apa? Kenapa harus terjadi pemberontakan? Perlawanan terhadap Allah. Perlawanan terhadap apakah itu? Kita lihat dalam Sejarah Para Nabi jilid 1 halaman 21. Sejarah pertarungan yang hebat antara yang baik dan jahat dari sejak mulanya. Pertama di sorga, antara baik dan jahat. Terjadi di sorga. Sampai ke akhir pemberontakan dan dihapuskannya dosa. Adalah juga satu pernyataan kasih Allah yang tidak berubah. Artinya, walaupun hukum Allah itu kasih, sejarah pemberontakan itu ada di sorga, pertarungan itu ada mulai di sorga, pemberontakan dosa itu mulai ada di sorga, dan pada akhirnya akan diakhiri, dan hukum Allah itu tetap kasih adanya. Dan karena kasih Allah, karena hukum kasih Allah, hukum itu penuh dengan kasih. Hukum itu adalah karakter Allah yang adalah kasih. Maka kita akan lihat apa yang terjadi sesungguhnya. Kalau kita lihat dalam kenapa sampai terjadi pemberontakan, Sejarah Para Nabi jilid 1 halaman 24 menyatakan untuk menyanggah kekuasaan anak Allah. Wow. Sebuah makhluk ciptaan yang sudah lama memuji Allah. Mau menyanggah kekuasaan anak Allah. Dia ingin melebihi anak Allah.
yang juga berarti menentang kebijaksanaan serta kasih halik itu, telah menjadi tujuan pemimpin malaikat ini untuk maksud inilah ia yang setingkat saja lebih rendah daripada Kristus, tertinggi di antara makhluk ciptaan Tuhan, telah mencurahkan segenap daya pemikirannya. Bayangkan, yang selalu berhadapan di hadapan Allah, mencurahkan segenap pemikirannya bukan untuk memuji Allah, tetapi memuji dirinya sendiri. Dia mengatakan, ia hendak menghendaki kebebasan berpikir dari semua makhluknya, tidak membiarkan seorang pun tanpa amaran terhadap tipu daya yang menyesatkan oleh mana pemberontak berusaha membenarkan dirinya. Sebelum pertarungan besar itu terbuka, semua harus sudah memiliki pengertian jelas akan kehendak Allah yang hikmat dan kebajikannya merupakan sumber segala kebahagiaan mereka. Jadi, malaikat yang pemimpin malaikat ini berpikir dia apa? Dia adalah sama dengan Kristus. Dia menyembah Kristus selama ini, dia berpikir dia sama dengan Kristus. Dan Allah ingin menyadarkan mereka semua karena kasih Allah, maka Allah ingin mereka mau berbalik, bertobat. Dan membuka pikiran mereka semua bahwa apa yang dikatakan Lucifer itu salah. Dia adalah kasih. Dengan cara apa Allah membuka pikiran mereka? Dan bukan hanya para malaikat, seluruh alam semesta. Raja alam semesta memanggil segenap penduduk surga agar dihadapkan mereka ia dapat menetapkan kedudukan yang sebenarnya daripada anaknya. Dan ia menunjukkan hubungannya yang ada antara dia dengan semua makhluk ciptaan. Anak Allah ikut serta dalam pemerintahan Bapa dan kemuliaan Allah yang kekal menyelubungi keduanya. Di sekeliling tahta Allah berhimpun malaikat-malaikat yang tidak terhitung banyaknya, berlaksa-laksa dan beribu laksa. Wahyu 5 ayat 11. Malaikat-malaikat yang tertinggi sebagai pelayan dan bawahan bersukacita di dalam terang yang terpancar kepada mereka dari hadirat ilahi. Di hadapan perhimpunan penghuni surga itu, Raja mengumumkan bahwa tiada satupun kecuali Kristus, anak Allah yang tunggal itu, dapat ikut serta dalam maksud-maksudnya, dan kepada dia diberikan kuasa untuk melaksanakan kehendaknya. Anak Allah telah melaksanakan kehendak Bapa dalam penciptaan mengenai penduduk surga, dan kepada dia, sebagaimana kepada Allah, hormat dan kesetiaan harus dinyatakan. Kristus tetap menggunakan kuasa ilahi dalam menciptakan bumi dan penghuninya. Tetapi di dalam semuanya itu ia tidak berusaha mencari kuasa dan kemuliaan bagi dirinya, sehingga bertentangan dengan rencana Allah. Dan ia mengutamakan kemuliaan Bapa serta melaksanakan maksud-maksudnya yang penuh kasih dan kebajikan. Jadi anak Allah, Bapa, bersama dengan Roh Kudus pada saat menciptakan dunia ini, Trinitas menciptakan. Kita sudah pelajari. Elohim adalah kata jamak. Itu mencatatkan, Musa menulis dengan kata Elohim. Itu menyatakan Trinitas. Bekerja sama untuk menciptakan bumi ini. Dan apa yang dikatakan Allah Bapa, Allah Anak sama dengan dia. Sama dengan dia. Apa yang dilakukan Kristus itu untuk meninggikan Bapa, memuliakan Bapa. Dia tidak, segala pekerjaannya itu tidak memuliakan dirinya. Dia muliakan Bapa. Satu tujuan, kasih. Pada saat status Kristus diumumkan, mereka tahu status Kristus itu sebelumnya. Tapi kenapa harus diulangi? Supaya jelas. Supaya jelas. Para penghulu itu lebih jelas lagi. Para malaikat yang sedang dihasut. Berbeda perang kalau di dunia ini. Pakai senjata pendek. Pada saat di surga perang, pada saat itu adalah perang pengaruh. Allah Bapa mengatakan bahwa dia adalah kasih. Dia adalah kasih dengan menyatakan siapa Allah Anak itu? Kristus itu sendiri.
Apa yang dia lakukan, apa yang ditugasnya tidak bertentangan dengan hukum Allah. Tidak bertentangan dengan hukum Allah. Karena dia adalah bagian kealahan. Pada saat penciptaan di dunia ini, karena dia adalah bagian Allah. Kita sudah bahas. Kalau di Perjanjian Baru itu kata logos pada mulanya adalah firman. Segala pada saat Allah berfirman, Allah pada saat Kristus menciptakan dunia ini, dia bekerja sama dengan Bapa. Itu adalah oknum Trinitas yang tidak Trinitas Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja sama dalam penciptaan. Dan itu tidak melanggar hukum-hukum Allah. Namun Lucifer katakan itu melanggar. Mestinya saya ikut biar tidak melanggar. Lucifer ingin dia ikut. Allah itu tidak kasih. Kenapa saya tidak diikutkan? Saya kan juga adalah pemimpin di sini. Kenapa hanya Kristus? Dia katakan kepada semua malaikat. Sambil meninggalkan tempat yang berada di hadirat Allah Bapa, Lucifer pergi menyebarluaskan ketidakpuasannya di kalangan malaikat-malaikat. Dia bujuk ke malaikat lain, merajuk. Waduh, seperti manusia. Pada saat pelayanan, udah kerja keras. Tapi pada saat gak diikut sertakan, aduh, kita yang buat ini, kenapa kita nggak dipakai? Selalu kita seperti itu. Padahal itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia, bukan pekerjaan orang. Kita ini itu harus pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Sama kita dengan Lucifer kalau kita bikin seperti itu. Lucifer katakan, Lucifer pergi menyebarkan luas ketidakpuasannya karena tidak diikut sertakan dalam penciptaan dunia. Ia bekerja sama tersembunyi dan untuk sementara waktunya menutupi maksud yang sebenarnya dengan berpura-pura hormat kepada Allah. Ia mulai menanamkan kebimbangan akan hukumnya. Bukan hanya menanamkan kebimbangan kepada hukum Allah, dan untuk menanamkan kebimbangan terhadap pemerintahan Allah. Dengan mengatakan bahwa sekalipun hukum diperlukan oleh penduduk dunia, malaikat-malaikat yang lebih mulia tidak memerlukan peraturan-peraturan itu. Tidak memerlukan hukum. Tidak memerlukan hukum. Apa yang setan buat pada saat ini kepada dunia ini dikatakan tidak perlu hukum. Itu sudah dibuat di surga. Dia nyatakan kepada semua malaikat. Malaikat tidak perlu hukum. Saat ini di dunia dikatakan hukum itu tidak berlaku. Hukum itu tidak perlu. Tapi pada saat di surga setan sudah buat sama. Lucifer mengatakan kepada apa yang dibuat di bumi, copy apa yang dia buat di surga. Dia buat di surga. Dia bilang hukum tidak perlu. Hukum tidak perlu. Hukum hanya mengikat. Hukum tidak membuat kita bebas. Dia katakan kepada malaikat, tidak perlu ada peraturan. Karena kebijaksanaan mereka sendiri sudah merupakan penuntun yang cukup. Kebijaksanaan yang Allah berikan. Itu adalah penuntun yang cukup. Berkat yang Allah berikan. Cukup itu. Tidak perlu Allah. Tidak perlu penuntun. Mereka sudah cukup. Mereka bukanlah makhluk yang dapat menentang kehinaan kepada Tuhan. Segenap pikiran mereka suci. Katakan kalian orang suci, makhluk suci. Ngapain hukum itu untuk kalian? Lucifer katakan itu. Tidak perlu hukum. Sedangkan dikatakan hukum tadi di awal, hukum Allah itu suci. Hukum itu kasih. Tapi Lucifer katakan tidak perlu hukum. Kalau dikatakan tadi hukum Allah itu sama dengan Allah. Kalau begitu, setan dengan tipu dayanya
Lucifer mau mempengaruhi malaikat dengan meniadakan hukum, dengan berarti dia mau meniadakan Allah itu sendiri. Sasarannya adalah kenapa dia tidak diikut sertakan dalam penciptaan dunia. Dia adalah pemimpin. Penghormatan terhadap anak Allah sebagai yang setara dengan Allah, Bapa, dianggap suatu ketidakadilan terhadap Lucifer. Sebagaimana dinyatakannya, ia juga berhak memperoleh kemuliaan dan kehormatan. Jikalau saja pemimpin malaikat memperoleh kedudukan yang sebenarnya, maka manfaat yang besar akan terasa kepada segenap penghuni surga. Karena tujuan yang ada padanya adalah memberikan kebebasan untuk semua. Pertama, diserang hukum. Yang kedua, kalau saya jadi pemimpin kalian, suka-suka kalian. Apa yang kalian mau buat, buat. Tidak perlu hukum. Dan dia mengatakan, Lucifer katakan, apa yang dilakukan Allah Bapa adalah diktator. Karena mengangkat Allah, mengangkat Kristus sama dengan dia. Tanpa persetujuan para malaikat. Wow. Pencipta ditentang. Ditentang sama ciptaan. Padahal Kristus adalah pencipta. Dia katakan, karena seorang pemerintah yang berkuasa telah diangkat bagi mereka, dan kepada kekuasaannya semua harus tunduk. Demikian liciknya muslihat itu, yang melalui tipu daya Lucifer telah merajalela di dalam istana surga. Wow. Penipu. Dia katakan tidak perlu hukum. Allah diktator. Andaikan saya yang pimpin, akan lebih baik. Seringkali kita melakukan hal sama. Kita katakan kepada orang supaya orang memilih kita. Kalau saya yang memimpin, akan lebih baik daripada orang itu. Kita selalu berpikir kita lebih baik dari orang lain. Itu Lucifer punya sifat. Itu Lucifer punya sifat. Saya lebih baik. I'm better than. Saya lebih baik dari mereka. Lucifer punya sifat. Lucifer katakan, saya lebih bagus daripada Kristus. Kita mengkritik orang lain. Mengkritik, menyerang orang lain. Kita belum tahu sih. Lucifer berpikir, dia lupa bahwa dia itu adalah ciptaan. Kristus adalah pencipta. Dia katakan dia lebih baik dari pencipta. Luar biasa Lucifer ini. Dia katakan kepada para malaikat. Tidak ada seorang malaikat pun yang akan berhasil menentang hukum Allah yang suci seperti dirinya sendiri. Tidak ada. Mereka mengamarkan semua malaikat-malaikat supaya menutup telinga terhadap tipu daya Lucifer. Dan menganjurkan agar dia serta pengikut-pengikutnya menghadap hadirat Allah dan tanpa bertangguh dan mengaku bersalah karena telah meragukan kebijaksanaan dan kekuasaannya. Ini adalah nasihat para malaikat yang lain yang menutup telinganya terhadap bujukan Lucifer. Kenapa bisa malaikat ini yang ada yang memihak, ada yang tidak? Karena ada yang menutup telinganya terhadap suara seperti itu. Kita pun harus menutup telinga terhadap suara yang berkata, saya lebih baik daripada dia. Tutup telinga kita. Hati-hati. Karena orang yang berkata, saya lebih baik dari orang lain, karakternya sama dengan Lucifer punya karakter. Tutup telinga dengan itu. Sini para malaikat menutup telinganya. Mereka menutup telinganya dan menganjurkan para malaikat yang memberontak untuk kembali bertobat. Menarik. Allah itu luar biasa kasihnya. Allah itu luar biasa kasihnya. Allah itu masih membujuk supaya Lucifer dan kawan-kawannya jangan memberontak. Mengajak
Mari. Banyak dari antara mereka cenderung mengikut nasihat ini. Menyesali penyelewengan mereka. Banyak malaikat yang sudah sepertiga itu. Sudah mau balik, bertobat. Berusaha agar diterima kembali oleh Bapa anak. Bapa dan anak mau terima mereka. Welcome. Dengan penuh kasih. Jika engkau mau berbalik, welcome. Allah akan kembalikan posisi kalian. Tetapi apa Lucifer? Pintar, licik, penipu, ulung. Lucifer mempersiapkan musyihat yang lain. Lucifer membuat pemberontakan yang gagah perkasa, mengumumkan sekarang bahwa malaikat yang bergabung dengan dia terlalu jauh untuk kembali. Saudara dan saya, pada saat kita jatuh dalam dosa, akan ada suara-suara yang berkata, "Ngoni sudah jauh. Jangan kembali, so terlambat." Lihat, pada saat pemberontakan Lucifer di sorga, Tuhan masih berusaha menjangkau mereka melalui para malaikat untuk kembali dengan kasih-Nya yang begitu panjang sabar. Sudah diserang, sudah dihina, bahkan dikatakan diktator. Allah mau mengampuni mereka. Diberikan waktu untuk bertobat. Andaikan kembali, mereka akan dikembalikan. Tapi apa yang terjadi? Lucifer katakan, kalian sudah ikut aku. Sudah terlalu jauh. Kalian tidak akan bisa diampuni. Lucifer katakan, tidak bisa diampuni. Tidak dapat berbalik. Lucifer tidak suka orang bertobat. Bila ada orang yang mengatakan terlalu jauh, tidak. Tutup telinga terhadap itu. Tutup telinga jika ada yang mengatakan Anda sudah terlalu jauh. Dengarkan suara Tuhan yang selalu memanggil kita untuk berbalik. Lucifer akan selalu bersama malaikat-malaikatnya akan sudah terlalu jauh. Buang suara itu. Stop. Jangan dengar suara itu. Dengar suara yang berkata, kembalilah. Tuhan selalu mengatakan kepada kita kembali. Bagaimana Allah membujuk Lucifer untuk kembali, tapi dia tidak mau kembali dengan keras kepalanya. Bahkan dia mengatakan kepada sepertiga malaikat itu, kamu tidak bisa kembali lagi. Ia mengumumkan bahwa semua yang menyerah kepada kekuasaan surga akan dicabut. Lihat, kalau kamu kembali, kamu akan dicabut dari kedudukan mereka yang terhormat. Bagi dirinya, ia telah bertekad tidak akan lagi mengakui kekuasaan Kristus. Jadi kalau kamu kembali, kamu akan dicabut. Lebih baik ikut aku. Mari. Saya tidak mengakui keputusan Kristus, kekuasaan Kristus. Satu-satunya jalan yang akan ditempuh olehnya dan para pengikutnya katanya adalah menuntut kebebasan mereka dan merebut kekerasan akan hak-hak yang akan diberikan kepada mereka secara sukarela. Ya. Tipu daya iblis. Tipu daya iblis itu start bilang nggak perlu hukum. Kedua, dikatakan kalau saya terpilih, saya lebih baik daripada Yesus. Ketiga, dia bukan hanya bilang saya lebih baik dari Yesus. Dia bilang, kalau kalian mau berbalik sudah terlambat. Berbalik sudah terlambat. Lebih baik fokuskan memberontak. Dan saudara, apa yang Allah lakukan? Apakah Allah membuat tindakan sesuatu yang keras terhadap mereka? Tidak. Allah membiarkan setan melaksanakan pekerjaannya. Untuk apa? Sehingga roh perlawanan itu berbuah menjadi pemberontakan yang terbuka. Untuk apa? Kenapa sampai bisa saja Allah mengangkat Lucifer dari awal sehingga tidak ada sepertiga malaikat yang memberontak? Bisa saja. Dan Allah bisa. Tapi kita lihat kenapa Allah membiarkan. Perlulah
bagi rencana-rencananya itu dikembangkan sepenuhnya supaya keadaan dan kecenderungannya sebenarnya bisa dilihat oleh semuanya. Ya, supaya semuanya dapat lihat apa rencana Lucifer itu sesungguhnya. Lucifer sebagai kerubium yang diurapi telah mendapat kehormatan yang tinggi. Ia dikasihi oleh makhluk surga dan pengaruhnya sangat besar terhadap mereka. Pemerintahan Allah bukan hanya mencakup penduduk surga saja, tetapi semua dunia-dunia yang telah dijadikannya. Dan Lucifer berkesimpulan bahwa apabila ia dapat mengajak malaikat-malaikat surga mengadakan pemberontakan bersama dengan dia, ia juga dapat mengajak semua dunia itu. Dengan licik ia telah menghadapkan alasan-alasan di pihaknya. Dengan menggunakan tipu dayanya, ia telah menguasai mangsanya. Daya tipunya sangat besar. Dengan bersembunyi di dalam jubah kepalsuan, ia telah beroleh sesuatu keuntungan. Bayangkan apa yang dibuat setan. Dia pengaruh malaikat, bukan hanya malaikat. Dia mencoba mempengaruhi planet-planet yang di dunia ini untuk memberontak pada Allah. Allah tidak pernah mau memaksa saya dan saudara untuk menurut hukum-hukumnya. Kasih dia. Kasih Allah itu begitu luar biasa, seperti dikatakan, dari mulai pemberontakan sampai akhirnya nanti diakhiri. Itu hanya kasih saja yang nyata. Pemberontakan di surga terjadi. Allah ingin Lucifer menunjukkan jati dirinya. Sehingga tidak terjadi pemberontakan di seluruh alam semesta. Segala usahanya sangat tersembunyi, sehingga sukarlah untuk menjelaskan kepada malaikat-malaikat tentang keadaan yang sebenarnya dari pekerjaannya itu. Sebelum berkembang dengan sepenuhnya, sifat kejahatan itu tidak akan terlihat. Perlawanannya tidak akan terlihat seperti pemberontakan. Malaikat-malaikat yang setia sekalipun tidak dapat mengerti sepenuhnya akan tabiatnya, ataupun melihat kemana arah tujuan pekerjaannya itu. Sehingga Allah biarkan supaya dia berkembang dan menunjukkan siapa dirinya. Apa tujuannya. Dan apa yang terjadi? Pemberontakan di surga. Dia benar sudah mengatakan ini, dia memberontak. Lihat, atas kekacauan ditimbulkan di dalam surga, setan telah menuduh pemerintah Allah sebagai penyebabnya. Ia mengumumkan bahwa segala kejahatan itu adalah merupakan akibat daripada pemerintahan ilahi. Ia mengatakan bahwa adalah tujuannya untuk memperbaiki undang-undang Allah yang suci. Bayangkan, undang-undang Allah itu suci, hukum Allah itu suci. Hukum Allah itu kasih, diubah. Dia ingin ubah. Dia tuduh. Semuanya ini karena Allah. Oleh sebab itu, Allah membiarkan dia menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari pernyataannya itu untuk menunjukkan akibat-akibat dari perubahan undang-undang ilahi seperti yang direncanakannya. Ulahnya sendirilah yang harus menghukum dia. Dari mulanya, setan telah mengatakan bahwa ia tidak memberontak. Segenap alam semesta harus melihat kedok si penipu itu terbuka. Pertanyaan kepada saya dan saudara, kapan kedok setan terbuka? Kedok setan terbuka bukan pada saat di surga. Kedok setan terbuka pada saat di taman Getsemani. Pada saat Yesus di taman Getsemani. Pada saat dia berdoa. Dia berkata, Bapa, kiranya lewatkanlah cawan ini daripadaku. Tapi saudara, tidak semudah kita menghafal ayat hafalan ini. Tapi bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Kalau kita katakan ini sekarang, itu adalah mudah.
Tapi pada saat Yesus berdoa pada saat itu, berkata, lewatkanlah cawan ini di hadapanku. Lucifer dan sepertiga malaikatnya ada di situ menekan Yesus. Setan membuka kedok dirinya sebagai pemberontak di Taman Getsemani. Dia menyatakan kepada seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta menyaksikan apa yang dia perbuat di Taman Getsemani. Pada saat Yesus berdoa. Dan pada saat Yesus katakan, kehendakmu yang jadi. Setan memperolok dia. Untuk apa kau selamatkan mereka? Mereka akan menyalibkan engkau. Untuk apa kau selamatkan mereka? Mereka milikku. Untuk apa Yesus mati untuk saya dan saudara? Karena setan katakan mereka adalah milikku. Mereka akan mentertawakan. Dari Taman Getsemani sampai ke Kalvari. Setan tertawakan Yesus. Katakan, lihat. Ini orang yang kau mau tebus. Lihat, dia yang menyalibkan engkau. Ini orang yang selalu kau tolong. Selama ini kau tolong, kau bantu, engkau sembuhkan, engkau bangkitkan dari kematian. Lihat, mereka yang menghina engkau. Yang mengatakan engkau, jika engkau adalah Raja Yahudi, turunlah dari salib itu. Dia setan katakan, wah lihat dia. Lihat ini orang yang sudah menyalibkan. Tapi pada saat setan melakukan itu kepada Kristus, dia sudah menentukan hukuman kepadanya. Lucifer menjatuhkan hukuman terhadap dirinya sendiri. Karena apa? Pemberontakannya sudah dia buka. Kedoknya selama ini, Allah yang tidak adil, sekarang seluruh alam semesta menjatuhkan hukuman kepada Lucifer dan sepertiga malaikatnya. Di Taman Getsemani. Jadi Yesus mati untuk saya dan saudara. Tapi bukan hanya untuk saya dan saudara. Untuk seluruh alam semesta ini. Karena pada saat Yesus mati, setan membuka kedoknya. Membuka kedoknya bukan hukumannya seperti bacaan kita. Biarlah Allah tidak menghukum dia. Biarlah dia menghukum dirinya sendiri. Sehingga apa yang Allah buat? Walaupun ia sudah dibuang dari surga, hikmat yang tidak terbatas itu tidak membinasakan setan. Oleh karena hanya pelayanan kasih yang berkenan kepada Allah, kesetiaan makhluknya haruslah didasarkan atas suatu keyakinan pada keadilan dan kemurahannya. Penduduk surga atau penduduk dunia pada saat itu belum mengerti akan keadaan serta akibat-akibat dosa. Tidak akan dapat melihat keadilan Allah di dalam membinasakan setan. Kalau setan dibinasakan, penduduk dunia ini tidak akan lihat. Kalau setan dibinasakan, penduduk seluruh alam semesta ini tidak dapat melihat keadilan Allah. Walaupun dikatakan di surga dia sudah memberontak. Namun topengnya belum terbuka. Namun karena akibat dosa itu sudah terjadi di dunia ini, maka Yesus sudah mati untuknya untuk menyelamatkan orang-orang yang mau datang kepadanya. Dia tidak pernah paksa. Dia tidak pernah memaksa Anda dan saya untuk melakukan hukumnya. Karena Tuhan mau kita menuruti karena kasih kita kepada Allah. Penurutan yang sukarela. Dan pada saat itu, pada saat setan dibuang, dia tidak dibinasakan, dia memilih. Dan siapa yang menerima dia? Dan kita lihat di dalam Wahyu 12 ayat 9 katakan, dan naga besar itu si ular tua. Kalau di Kejadian 3 ayat 1 masih dikatakan ular, tapi ini di Kejadian 12 ayat 9 si ular tua.
Karena di masa sekarang dia sudah apa? Bukan tua, itu bukan menyatakan umurnya sudah tua, tapi lebih menyatakan lebih pandai dia menipu. Menyesatkan seluruh dunia. Dilemparkan ke bumi. Pada saat ini dia sudah lebih pandai menipu. Dia mengatakan kepada manusia, hukum itu tidak perlu. Sama seperti yang di surga dia katakan. Dia katakan kepada dunia, dia adalah pemilik dunia. Padahal Kristus adalah pemilik dunia. Dia katakan kepada seluruh manusia, ikut dia, supaya selamat. Tapi bukan dia juru selamat, Yesus yang adalah juru selamat. Ikut dia supaya dapat harta, dapat kesenangan dunia, tapi tidak pernah memperoleh kebahagiaan. Hanya Kristus yang dapat memberikan kebahagiaan. Tipuan setan itu katakan, setan katakan, engkau akan sama dengan aku, sama dengan Allah. Hal itulah yang makanya diterima oleh dunia ini. Kenapa setan diusir di sorga? Alasannya diusir dari sorga karena dia sudah tidak bisa bebas lagi untuk membangkitkan pemberontakan di sorga. Jadi Allah tidak usir, pergi ngana di sorga ngana so berontak dari kita. Enggak begitu. Allah tidak usir seperti itu. Karena setan sudah tidak lagi memiliki tempat di sorga. Dia tidak bisa mempengaruhi. 2/3 malaikat tetap setia menutup telinganya terhadap ini. Ya udahlah, kalau nggak mau berteman lagi kita, ya sudahlah. Dia bawa teman-temannya, oke, mari kita cari dunia yang mau menerima pekabaran kita. Yang mau menerima apa yang kita tawarkan. Dia datang ke dunia ini. Dan yang mau menerima apa? Tawarannya diterima. Adam menerima tawarannya. Sama. Seperti Allah. Tawaran setan. Untuk mengubah hukum. Hukum itu tidak perlu untuk Adam dan Hawa. Karena kalian adalah orang suci. Hukum itu tidak perlu untuk saudara dan saya. Karena Anda adalah orang suci. Itu adalah tawaran-tawaran setan. Kita sudah diselamatkan, gak perlu hukum. Itu adalah Lucifer punya perkataan. Lucifer punya perkataan di surga. Dibawa ke dunia ini. Dibawa kepada saya dan saudara untuk mengatakan, tidak perlu hukum. Siapapun berani mengatakan tidak perlu hukum, dia adalah pasukan Lucifer. Saya katakan dengan tegas. Siapapun itu yang mengatakan tidak perlu hukum, dia adalah pasukan Lucifer. Lucifer dari surga mengatakan tidak perlu hukum. Dia bawa ke dunia ini. Siapapun mengatakan tidak berlaku lagi 10 hukum, dia adalah anak buah Lucifer. Dia adalah anak buah malaikat pemberontak. Tidak perlu hukum. Kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Tidak perlu hukum. Ia adalah manusia-manusia yang menurut kehendak setan. Hukum Allah adalah suci. Sama dengan Allah adalah suci. Itu hukum Allah adalah karakter Allah. Jadi kalau kita katakan kita tidak perlu hukum, yang kita tiadakan adalah Allah sendiri. Jadi siapa yang berani? Berarti dia adalah manusia yang telah tertipu oleh si ular tua. Bagaimana Adam dan Hawa jatuh tertipu oleh si ular tua yang mengatakan tidak perlu hukum. Hukum yang dibuat di Taman Eden adalah aplikasi dari 10 hukum.
Apa aplikasi 10 hukum yang dibuat di Taman Eden? Tuhan mau kita mendengar Dia dengan sukarela, menurut Dia dengan sukarela. Apa ya hukum yang disampaikan Tuhan? Semua boleh engkau makan, tapi jangan yang satu ini. Ini jangan. Tuhan ingin kita mendengar Dia, menurut dengan sukarela. 10 hukum sudah dinyatakan melalui peraturan yang dibuat di Taman Eden. Terutama hukum keempat. Bila kita menolak hukum Allah, yang kita tolak bukan hukumnya, yang kita tolak Allahnya. Karena itu, pada saat ini, kita sudah diingatkan kembali apa yang Lucifer perbuat di surga. Dia sudah buat kembali dan menjatuhkan banyak manusia. Tipuan. Dan dia bahkan sekarang lebih cerdas. Karena dia sudah menjadi seular tua. Karena dia sudah lebih pandai menipu kita. Bagaimana kita dapat menghadapi tipuannya? Hanya satu. Apa yang Yesus katakan pada saat menghadapi tipuan si ular tua itu? Dia katakan, ada tertulis. Ada tertulis. Dan ada tertulis. Semuanya mengatakan ada tertulis. Pelajari Alkitab kita. Dengar suara Allah. Jangan dengar suara setan. Suara Allah penuh lembut dan kasih. Berkata sesuai, ada tertulis. Ada tertulis. Bukan kata pendeta A, bukan kata B, bukan ada pendeta C. Ada tertulis. Yesus sebagai anak Allah, dia tidak berkata, kata saya. Tidak. Ada tertulis. Tipuan-tipuan si ular tua ini sudah dinyatakan di dalam firman Tuhan. Dan biarlah kita pelajari dan kita dapat berkata semuanya dengan ada tertulis. Amin. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Kasalia dan Pendeta Alex Rantung. Atau ada pertanyaan? Pendeta. Iya, Pendeta. Terima kasih banyak, Pendeta. Satu hal yang memang kita lihat sekarang ini, karena di sekolah sahabat juga ada bilang kan, sedangkan Adam dan Hawa itu masih fresh itu dari tangan Tuhan. Not orang dan bagaimana? Bukan unfresh lagi, so lebih dari tidak fresh. Jadi sekarang jadi pelajaran buat orang. Sedangkan mereka masih baru saja selesai dari tangan Tuhan, bisa jatuh, apalagi seadaan kita sekarang ini. Jadi kita harus lebih, seperti pendeta bilang, ada tertulis. Itu saja jawaban kita. Dan memang setan itu pintar dia. Karena pada waktu dia coba Adam, Hawa dia bilang begini dalam Kejadian 3 ayat. Dan dia ayat 1 bagian akhir. Tentulah Allah berfirman. Dia mulai dengan kata itu. Tentulah Allah berfirman. Jadi dia kasih Allah punya nama di situ. Tentu Allah berfirman begini. Kau Hawa, enggak, bukan begini. Di situ jadi. Dia pakai firman Tuhan untuk mencemai Hawa. Ya, tapi Hawa kan Tuhan sudah bilang mesti sama-sama dengan Adam atau itu. Rupanya Hawa berjalan sendiri lah, itu dia. Kalau ada Adam waktu itu sama-sama belum tentu akan saling menguatkan. Jadi kita lihat sini bahwa lalu satu lihat terakhir sebentar. Waktu orang jatuhkan Tuhan bunuh. Ada binatang yang Tuhan bunuh tuh untuk kulitnya dijadikan mereka penyakit. Apakah itu sudah satu bayangan bahwa sudah ada Ka'bah di situ? Karena ini upacara Ka'bah. Ya kan? Ya, saya pendeta.
Oke. Seperti yang kita pelajari, sebelumnya kitab Ibrani. Apa yang Allah buat itu? Manusia pada saat dia jatuh dalam dosa, dia berusaha mencari keselamatannya. Dengan cara apa? Dia mau berusaha mencari keselamatannya dengan kebenarannya sendiri. Dengan cara apa? Menutupi semua kemaluannya dengan apa? Dengan daun-daun. Tapi apakah bisa tertutup? Tidak bisa. Jadi, siapa yang dapat menutupi semua akibat dosa, kemaluan yang diakibatkan oleh dosa itu sendiri? Tidak bisa ditutupi oleh kebenaran manusia. Karena kebenaran manusia itu seperti daun-daun itu, akan mudah rusak. Allah memberikan pakaian yang sesungguhnya. Itu artinya kebenaran manusia harus digantikan oleh kebenaran Kristus. Dan lambang dari kebenaran Kristus itu adalah korban Kristus itu sendiri. Jadi apa yang Allah buat pada saat itu kepada Adam dan Hawa, itu adalah apa yang dilakukan di bait suci. Dan menuju kepada perjanjian yang telah dinyatakan di Kejadian 3 ayat 15, yang akan nyata di Kalvari. Yang akan membuka semua makhluk mata bahwa siapa yang memberontak dan siapa Kristus. Allah yang baik, Allah pencipta, Allah penebus. Makanya apa yang Allah buat itu untuk menyelamatkan Adam sendiri, lambang dari apa yang Yesus perbuat terhadap Adam dan Hawa nanti. Terima kasih Pendeta. Puji Tuhan. Di sini ada pertanyaan dari Gibson Tampu Bolon. Kiranya sepertiga malaikat yang mengikuti Lucifer, kira-kira sepertiga malaikat yang mengikuti Lucifer berapa banyak ya? Sangat banyak. Sangat banyak. Gak bisa dihitung untuk malaikat-malaikat. Seperti malaikat itu berlaksa-laksa. Jadi tidak bisa dihitung. Sangat banyak. Sepertiga malaikat. Sangat banyak. Tapi yang penting kita banggakan bahwa ada 2/3, berarti lebih kuat di surga. Yang datang kemari cuma 1/3, ya kan? Kalau orang dah bertahan dengan Tuhan Yesus, ya biar 1/2 atau 1/berapa lagi kalah terus kita. Jadi Tuhan itu amat baik. Tuhan sedia banyak persiapan untuk keselamatan kita. Terima kasih Pendeta. Ya, terima kasih Pendeta. Dan 2/3 malaikat itu adalah 2/3 malaikat yang menutup telinganya atas bujukan Lucifer. 2/3 malaikat itu. Jadi tidak perlu takut. 1/3 malaikat memberontak, tidak perlu takut. Allah adalah pencipta, Allah adalah pemilik dunia ini, dan Allah penebus kita. Dia lebih berkuasa dari 1/3 malaikat dan lebih berkuasa dari Lucifer itu sendiri. Karena dia adalah Allah pencipta. Ya. Mungkin ada tambahan Alex Rantung? Kita hanya sampaikan dalam pembahasan tadi bagaimana cara setan, karena tadi dibahas bahwa hukum itu apa? Suci kan? Hukum itu kudus. Setan putar balik kan sekarang. Ikut hukum suci, dan cuma hukum yang sucikan kamu, tidak perlu Yesus. Ini cara setan. Jadi cara setan juga dia sokong, turut hukum, dan hanya hukum dapat selamatkan kamu. Padahal hukum adalah menyatakan, saya berdosa, yang selamatkan adalah Yesus. Tapi setan dia sokong-sokong, tetapi dia tahu hasilnya apa yang terjadi. Kalau seperti orang Yahudi sampai saat sekarang ini, selamat hanya oleh karena, atau dibenarkan karena menurut hukum. Karena hukum itu kudus adanya. Itu cara setan juga yang membawakan mereka. Karena mereka tidak perlu datang untuk mengenali Yesus. Padahal hukum menyatakan kalau saya berdosa, yang menyucikan saya adalah Yesus yang mati bagi kita. Oke, thank you. Itu saja yang saya tambahkan. Thank you. Terima kasih, Pendeta.
Ada lagi yang lainnya? Om Sumatupang boleh? Dan habis itu Om Sumarau. Tadi sudah dikatakan bagaimana Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden, yang pada saat itu suasana belum ada dosa. Jadi banyak orang mengatakan dosa Adam dan Hawa pada saat itu adalah misteri. Tidak tahu kenapa itu. Nah, sekarang pertanyaan saya ialah, apakah dosa kita sekarang ini masih kita bisa sebut misteri? Terima kasih. Orang dapat mengatakan bahwa dosa Adam dan Hawa itu misteri. Dosa ditimbulkan pada saat seperti yang di sorga. Setan, apa yang terjadi dengan Lucifer? Lucifer memanjakan dirinya dengan seleranya, keinginannya. Pada saat Lucifer memanjakan dirinya dengan selera, makanya dia memberontak Allah. Dia ingin sama seperti Allah. Pada saat di pohon pengetahuan baik dan jahat itu, apa yang setan tawarkan? Jika engkau makan, engkau akan sama dengan Allah. Tawaran-tawaran setan pada saat kepada Adam dan Hawa adalah tawaran yang sama saat ini kepada saya dan saudara. Seperti saya katakan di awal, kepada para malaikat dikatakan tidak perlu hukum. Kenapa tidak perlu hukum? Karena kalian adalah makhluk suci. Tidak perlu hukum. Kepada Adam dan Hawa tidak perlu hukum. Kalian adalah ciptaan yang suci. Tidak perlu hukum. Kalian adalah sama dengan Allah. Kalau kalian makan buah ini, sama dengan Allah. Hal yang sama kepada kita pada saat ini. Apa itu dosanya kepada kita? Hal yang sama pada saat kita memanjakan selera kita, keinginan hati kita. Pada saat ditawarkan, dunia tawarkan kepada kita, tidak perlu hukum, tidak perlu Allah, tidak perlu ini, tidak perlu itu. Yang penting tidak perlu Kristus. Tidak perlu. Salah dulu bilang seperti pendeta Alex Rantungan, tidak perlu Kristus. Itu salah. Siapa yang menebus kita? Adalah Kristus. Tidak perlu hukum. Itu salah. Berarti kita tidak perlu Kristus juga. Dosa itu bila pada Adam dan Hawa sudah dinyatakan secara detail di kejadian itu. Bagaimana dia jatuh dalam dosa karena dia mau memanjakan seleranya, keinginannya. Andaikan dia menutup telinga seperti 2/3 malaikat, Hawa menutup telinga, Adam menutup telinga, maka tidak akan terjadi dosa di Taman Eden. Tapi pada saat mereka memanjakan telinga mereka dan memanjakan ke selera mereka, tulisan Rum Nubuat mengatakan memanjakan selera mereka, jatuh. Keinginan hati mereka jatuh dalam dosa. Itu yang menyebabkan mereka jatuh dalam dosa. Di keadaan suci sekalipun, jika Tuhan Allah itu tidak memaksa. Pelajaran kita, bacaan kita ini sudah mengatakan, Tuhan Allah itu tidak memaksa. Allah tidak memaksa saya dan saudara untuk menurut hukum Allah. Dan pada saat kita memanjakan selera kita, berarti kita melawan Allah. Memanjakan keinginan hati kita, melawan Allah. Dan itu adalah dosa. Seperti di dalam Alkitab katakan, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Dan apa itu dosa? Itu adalah apa yang kau tahu baik dan kamu tidak lakukan adalah dosa. Dan itu pasti dapat kita lihat bila kita mempelajari firman Allah. Tidak ada lagi yang apa? Misteri bagi kita. Kalau kita belajar firman Allah.
Mungkin ada pertambahan dari Pendeta Alex Rantung dan Pendeta Kasalia. Terima kasih. Saya senang sekali pertanyaan tadi mengatakan misteri, belum ada dosa di dunia ini. Tapi jangan lupa bahwa setan dan sepertiga mereka sudah di dunia, sudah ada dosa. Yang membawakan dosa adalah setan itu sendiri, jadi sudah ada di dunia dosa itu. Dan akhirnya dosa itu yang mempengaruhi Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Jadi dosa sudah muncul di dunia ini. Yang menggoda itu kan orang berdosa. Setan yang berdosa. Thank you. Mungkin ada tambahan lagi dari Pendeta Kasalia? Sudah sangat jelas, Pendeta. Terima kasih banyak. Oke, Om Simatupang. Silakan di-unmute, Om. Saya bertanya itu, Pendeta Rantung. Tahun lalu saya baca di buku Kemenangan Akhir, kalau tidak salah di halaman 387 atau 378 itu. Ya. Nyonya White mengatakan bahwa dosa Adam dan Hawa adalah misteri. Itu roh nubuat katakan. Saya baca itu. Itu makanya saya tanya apakah dosa kita ini masih dianggap misteri? Itu saja sebetulnya. Tadi dari tadi tidak disinggung apakah betul itu pernyataan Nyonya White bahwa dikatakan dosa Adam dan Hawa itu misteri. Walaupun memang Lucifer sudah dibuang ke dunia ini, tetapi saya kurang tahu kenapa Mrs. White menyebutkan itu dan mengatakan demikian. Saya kurang tahu latar belakangnya bagaimana. Jadi apakah karena waktu itu kami bahas ini dengan teman-teman di gereja setelah habis berdoa, tetap kurang bertemu itu pembicaraan. Yang satu mengatakan sampai sekarang pun katanya misteri, yang satu lagi mengatakan itu bukan misteri lagi. Terima kasih. Sekarang apa artinya misteri sebenarnya? Rahasia. Misteri itu seperti rahasia kan? Iya, misteri bagi saya ialah tidak tahu kita asal mulanya atau apa penyebabnya. Mungkin seperti yang katakan rahasia. Tetapi jelas Nyonya White menuliskan itu. Coba nanti kita baca sama-sama di buku Kemenangan. Jadi kalau kita coba kita baca dari permulaan. Jadi jangan hanya pegang kalimat itu. Kita baca permulaan sampai akhir. Tulisan Mrs. White, maka kita dapat kesimpulannya. Iya. Kita dapat kesimpulannya itu. Oke, thank you. Mungkin Jadi, nanti ada pembahasannya khusus. Bukan misteri itu, oleh karena pilihan saja. Iya. Kalau di dalam buku yang buku para nabi dan bapa, kan di sana dinyatakan bahwa karena seperti yang saya bacakan dari tadi itu, karena Lucifer itu jatuh dalam dosa karena dia memanjakan selera. Dia memanjakan, dia punya keinginan untuk apa? Yang saya kutip semua tadi dari buku sejarah para nabi jilid 1. Bab pertama tentang bagaimana Lucifer jatuh dalam dosa. Dan kita dapat lihat betapa besar kasih Allah. Allah itu tidak memaksa. Dengan kasih Allah yang tidak memaksa itulah dipergunakan oleh Lucifer. Begitu berapa kali, seperti saya katakan tadi, berapa kali Allah berusaha untuk memanggil Lucifer kembali. Tapi dia tidak mau. Sudah berapa kali dia tidak mau. Jadi memang dianya sendiri yang tidak mau. Jadi memang tidak ingin melawan dianya sendiri. Dikatakan misteri
yang dibilang dikatakan misteri, yang kita tahu dari dulu pelajaran, memang kenapa, kalau ada pertanyaan, kenapa yang di surga itu adalah suci, bisa timbul dosa, itulah yang misteri. Nanti kita tanya sama Kristus, sama Allah di surga, kenapa di surga yang penuh adalah kesucian. Sama seperti dan Adam dan Hawa yang adalah suci, kondisinya suci, bisa penuh dengan, bisa timbul dosa. Tapi kenapa mereka berdosa itu dinyatakan di dalam Alkitab karena mereka mau. Kenapa bisa timbul dosa itu? Tanya kepada Allah. Karena itu masih dalam rahasia Allah. Kenapa mereka bisa timbul di dalam hati mereka berpikir untuk berbuat dosa? Nanti kita tanya kepada Allah, kenapa itu bisa terjadi? Mungkin itu saja sampai saat ini. Mungkin ada pertanyaan dari Om Sumarok? Ya, saya senang sekali dan berterima kasih atas penjelasan dari pendeta. Dan itu sangat baik. Pertama kali saya mendengar hubungan antara kejatuhan, pemilihan akan buah pohon dan al-hayat dengan hari Sabat. Dan itulah suatu hal yang baru yang saya dapat dari pendeta. Cuma yang saya mau bertanya sekarang adalah peranan Roh Kudus di mana waktu penciptaan dan waktu kejatuhan. Apakah ada peranan Roh Kudus di situ? Terima kasih. Peranan Roh Kudus di penciptaan sangat jelas kalau kita baca Kejadian 1. Ada. Sangat jelas di Kejadian 1. Saya ingin baca sangat jelas di Kejadian 1. Saya sangat suka sekali membaca itu karena Kejadian 1 ayat 2. Bumi berbentuk kosong, gelap gulita menutupi samudra Allah dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi Roh Kudus itu sebelum diciptakan sudah Roh Allah itu sudah di sana, sudah bersama dengan Allah Bapa, Allah Anak. Makanya kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 1 itu seperti saya katakan di awal, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah di sana adalah Elohim. Elohim itu menunjuk Trinitas. Karena hanya kata Elohim yang di nama Allah itu menggunakan kata apa? Lebih dari satu bagi dalam bahasa Ibrani-nya. Dan itu menyatakan kehadiran Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh. Lebih dari satu. Menariknya, kenapa demikian? Karena saya punya sahabat, dia pernah menikah dengan orang Yahudi, dan dia bertanya kepada Rabi, kenapa kalau kalian bilang Allah itu hanya satu, kenapa nama Allah itu ada Elohim? Mereka tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Orang Yahudi tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Karena Elohim itu menyatakan bahwa Allah itu lebih dari satu. Dan itu adalah hadirnya bahwa Allah bekerja sama dalam penciptaan dunia ini. Dan di situ juga kita baca di ayat 2 tadi, Roh Allah di situ. Dan pada saat kejatuhan manusia, pada saat Lucifer jatuh di sorga, para malaikat, Allah Bapa, Allah Roh, Allah Anak, sama-sama dengan para malaikat mengingatkan Adam dan Hawa bahwa sudah terjadi pemberontakan di sorga. Terjadi pemberontakan di sorga. Mereka bersama-sama menyatakan, hati-hati, ini sudah terjadi pemberontakan, jangan sampai kalian tertipu. Jadi mereka bekerja sama untuk mengingatkan Adam dan Hawa. Jadi mereka Adam dan Hawa nggak dibilang, nggak pernah diperingatkan. Oh sudah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, dan bahkan para malaikat, 2/3 malaikat itu memberitahu pemberontakan apa yang terjadi di sorga kepada Adam dan Hawa. Namun, kenapa itu bisa terjadi dosa? Kita tanyalah pada apa?
pada Allah nantinya di sorga. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Alex Rantum dan Pendeta Kasal ya? Kita hanya tambahkan bahwa Alkitab juga mengatakan sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, rencana keselamatan itu sudah ada. Tuhan sudah tahu, foreknowledge tahu Tuhan, tapi bukan foreknowledge Tuhan yang menyebabkan Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Tidak. Itu ada pilihan Adam dan Hawa sendiri. Tetapi Tuhan sudah merencanakan saat mana mereka jatuh, maka ada penebusnya. Dan itu juga sudah tertulis dalam Kejadian 3 ayat 15 yang sangat jelas bagi kita. Thank you. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Pak Kosali mungkin tambahkan? Bila tidak ada lagi, saya kembalikan pada ada pertanyaan dari Om Hani. Tambahan. Om Hani Pilar, ada pertanyaan atau tambahan? Ya, kalau enggak, saya cuma yang ditanyakan oleh Bapak Simatupang tadi, kata misteri saya baca tadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang belum jelas asal-usulnya atau yang masih menjadi teka-teki. Nah, itu sangat berbahaya bagi kita kalau saya mau artikan bahwa dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa dengan dosa saya ini sesuatu yang belum jelas. Kalau mencuri kan itu sudah jelas itu dosa. Jadi kalau saya mau artikan seperti itu sangat berbahaya bagi saya. Jadi menurut saya bahwa rencana penebusan dan pelanggaran dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa itu sama, itu sesuatu yang kalau kita lihat dengan logika itu akan menjadi sesuatu yang misteri. Tetapi kalau saya lihat dengan mata iman, sama dengan kita melihat kenapa ada Allah Bapa, Allah Anak, itu satu misteri. Tidak boleh saya lihat dengan pengertian 2 tambah 2 sama dengan 4. Saya harus lihat dengan iman. Itu menurut saya. Terima kasih atas tambahannya. Seperti yang saya katakan tadi, yang penyebab kenapa dosa itu timbul di tengah suci, di tengah kesucian itu, itulah yang misteri. Itulah yang misteri yang akan kita tanyakan pada Kristus. Kenapa di tengah kesucian itu timbul dosa? Itulah yang misteri. Itu yang jadi kita akan tanya pada saat Yesus surga. Dan apa yang dosa yang kita perbuat itu adalah akibat pelanggaran hukum. Itu saja. Mungkin sampai di sini. Bila tidak ada tambahan yang lainnya, ada tambahan lainnya? Bila tidak ada, saya kembalikan pada ini. Terima kasih untuk diskusi yang begitu menarik yang kita sudah ikuti saat ini. Kita akan tiba pada doa dan kesaksian. Jika ada hal-hal yang akan kita doakan bersama, kami persilakan. Mungkin yang dari Zoom terlebih dahulu bisa mengangkatkan tangannya. Yang dari ada yang dari Zoom? Dari live streaming, Dek. Oh ya, silakan. Halo. An. Halo. Yes. Halo, Ibu. Ya, Tan. Silakan, Ya, saya Tante mau ucap syukur dan terima kasih doa-doanya Tuhan luar biasa. Kemarin tanggal 2 April Pendeta Filipus satu keluarga sama berikut jemaatnya ya, mungkin ada berapa orang, jumlah 12 orang sudah dibaptis. Oh, puji Tuhan. Ya, ya, tolong doakan supaya mereka tetap setia sampai hari Maranatha.
Ya, Oke. terima kasih doa-doanya pendeta sudah dijawab ya kan. Ya. Luar biasa. Cuaca pun bagus. Oke. Terima kasih. Kita doakan. Mungkin yang dari live streaming, Dek? Saran request yang biasa, Kak. Oh, oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa bersama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Punda Tulus Nenggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang begitu indah, yang mengingatkan kami kembali bagaimana tipu daya Lucifer di sorga dan tipu daya Lucifer di dunia untuk menjatuhkan dan memisahkan kami dari Engkau ya Bapa. Tapi ini semua ya Bapa, karena kasih-Mu saja kepada kami semua. Karena berkat yang luar biasa yang Kau telah berikan kepada kami sampai saat ini. Perlindungan-Mu, penjagaan-Mu, dan kasih setia-Mu kepada kami, manusia yang berdosa ini. Terima kasih dan terima kasih yang kami sampaikan kepada-Mu Bapa. Dan biarlah kasih-Mu ini kami dapat terus rasakan sampai Bapa Surgawi, Bapa yang kami kasihi. Pada ini ya Tuhan, biarlah apa yang kami permohonkan. Terlebih dahulu Engkau mengampuni segala dosa kami. Sehingga kami terus dapat menghadap hadirat Engkau layakkan menjadi anak-anak Allah. Khususnya pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk Pendeta Kausalya, Pendeta Alexandro, beserta dengan keluarga. Biarlah Engkau selalu menyertai mereka. Engkau memberkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan yang berasal dari surga. Sehingga mereka dapat terus menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Menjadi saksi Tuhan bagi umat-umat Tuhan. Jadi saluran berkat bagi umat-umat Tuhan. Tak lupa kami juga mendoakan pendeta kami. Pendeta Stephen Ranto. Beserta dengan keluarga. Biarlah rahmat Tuhan menyertai mereka. Kasih-Mu menyertai mereka. Engkau berikan kesehatan dari surga. Sehingga dapat terus melayani kami. Dan mendorong kami. Menjadikan kami umat-umat Tuhan yang setia untuk melayani Engkau. Sampai Yesus datang. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan. Ucapan syukur yang disampaikan Tante Heni. Atas jiwa-jiwa yang telah datang kepada Engkau ya Tuhan. Khususnya untuk keluarga Pendeta Filipus beserta dengan keluarga. Dan semua jemaatnya yang telah mengambil keputusan untuk memilih Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau menyertai mereka. Biarlah perlindungan-Mu bersama dengan mereka. Kuatkan hati mereka untuk terus berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk Tiur Mambun yang mau menjual rumahnya. Biarlah Tuhan yang dapat memberikan pembeli yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan semuanya dapat menjadi berkat bagi dia. Beserta dengan keluarganya. Hamba-Mu juga berdoa untuk yang silent request yang selalu disampaikan Tante Omi, Tante Lili, Opa-Oma lelaki, dan juga Tante Eli Cherry, dan Kak Evi Enjoko. Biarlah kasih-Mu bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau dengarkan seruan hati mereka. Hamba-Mu berdoa juga ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang sakit. Alden, Syihotang, Kak Jendro Dunuwo, Mama Tua Tutupoli, dan Ronald Walean ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu menyertai mereka. Engkau lawat mereka. Engkau berikan kekuatan, kesehatan yang berasal dari surga. Dan biarlah semuanya ini akan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua umat-umat Tuhan yang telah hadir pada saat ini.
baik di live stream maupun di Zoom. Biarlah kasih-Mu menyertai kami semua ya Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan yang akan bersama dengan kami. Sehingga kami terus akan merasakan pegangan tangan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami dapat terus merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Khususnya pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk kecurahan Roh Kudus. Biarlah Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu berlipat ganda bagi kami semua. Sehingga kami benar-benar dipersiapkan untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah kasih-Mu saja bersama dengan kami ya Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu yang bersama dengan kami. Karena doa ini ya Tuhan, kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih. Baiklah, acara kita pada saat ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali pada besok malam di waktu yang sama. Dan kita akan berdiskusi kembali dengan pelajaran yang akan membuat kita bertambah dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami, Jemaat Fisdak. Tuhan selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Selamat malam dan selamat pagi.